Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Mari kita belajar Excel untuk membantu permasalahan di bidang kita. Rekan-rekan, pada kali ini saya akan bahas menaikkan chart project gitu ya. Kita tahu bahwa dalam project umumnya kita butuh schedule itu ya, di mana schedule itu ada beberapa parameter yang diperlukan yaitu activity ya, kolom activity di sini ya, kemudian ada mulai tanggalnya, kemudian mulai finishnya. Nah, finish itu bisa dihitung manakala kita tahu durasinya. Atau juga dibalik, kalau kita tahu finishnya, maka bisa diketahui durasinya. Nah, dalam ini saya akan mencoba nanti datanya adalah activity, start, kemudian durasi, sehingga nanti finishing itu kalender yang secara automatically dengan rumus start ditambah tanggal hari. Nah, kemudian start ini akan saya mulai untuk membuat tanggal ini bukannya diketik secara manual, tapi kita ambil dari data tanggal dimulainya. Mungkin kita bisa aja di sini start project gitu ya. Nah, misalkan gitu ya. Start date itu misalkan ya. Nah, start date. Misalkan di sini tanggal tadi 23 bulan 2, 23 bulan 2 ya, 2005 gitu ya misalkan ya. Di mana mulai ini kita ambil dari tanggal startnya ya. Jadi ini akan jadi acuan saya dalam hal ini ya. Jadi acuan ini akan saya copy ya. Kita masukkan di awal header kalender. Kita copy. Nah, pada saat saya copy ini bisa karena fontnya mengikuti, saya kecilin fontnya pakai 8 saja, kemudian fontnya saya ganti yang lebih ramping ya. Ukurannya pakai ukuran kecil ya. Nah, belum terlihat karena formatnya masih kalender ada bulannya. Untuk saya ngambil tanggalnya saja, kita gunakan format cell, kemudian ambil dari numbering di sini. Kita semula formatnya adalah ini tanggal, bulan, dan tahun. Saya ambil custom, kita ambil custom ya. Nah, dari custom ini sambil nilai date-nya saja yang DD ya. DD kemudian oke. Nah, dari situ muncul kalendernya. Nah, supaya manis saya coba ini kolomnya saya masukkan katakanlah warna hitam ya, kemudian warna kalendernya kuning. Nah, saya copy dari kiri ke kanan sesuai dengan bulannya sana. Nah, sehingga akan muncul kapan mulainya ya. Jadi kalau saya mulai di sini tanggal 1 mungkin ya. Satu satu misalkan ya. 1 bulan 3. Nah, ini. Nah, di sini tidak otomatis karena di sini tadi bukan sama dengan sana. Jadi bagaimana kalau saya akan tak ambil sama dengan dari tanggal itu? Nah, maka otomatis seperti ini. Nah, bagaimana supaya otomatis? Apakah bisa kita coba dengan satu ya, satu sama ditambah depannya ya, unsur di depannya. Nah, kemudian kita tarik. Apakah dia akan mengikuti tanggal berakhirnya? Nah, bisa rekan-rekan. Jadi, manakala kita ganti adalah mulai tanggal 10, di sana juga otomatis tanggal 10. Oke ya, kan gitu rekan-rekan. Nah, saya
berasumsi saja ini tanggal saya uh, copy, kemudian ini kalendernya karena copy jadi posisinya ini, jadi saya dimulai dari tanggal awal ini, tidak harus mengikuti ya, katalah oke deh saya dari sini jangan sama dan itu, tapi kita kasih aja tanggal yang kita tulis secara manual. Nah, gitu. Kemudian kita copy dulu, masuk sana. Nah, nggak bisa mulai seperti ini. Nah, rekan-rekan terlihat di sini, rekan-rekan terlihat sudah ada Gantt chart-nya. Nah, saya coba untuk memulai bisa gambar itu, mari kita simak ya. Kita hilangkan dulu uh, posisi ini ya. Nah, supaya hilang ya. Nah, dari sini kita sudah punya start ya. Kemudian rekan-rekan tadi sudah membuat header ini tanggal. Nah, kemudian kita lakukan mulai kalendernya. Kira-kira persiapan itu mau berapa hari? Misalnya 2 hari. Kemudian pakai proyek 4 hari. Pembersihan katalah 3 hari. Ya. Kalian misalkan 7 hari. Ya. Urukan misalnya 10 hari misalkan ya. 10 hari misalkan. Nah, kemudian pasangan batu bata misalkan 12 hari. Ya. Footplate katalah 30 hari. Ya. Slope misalkan ya 32 hari ya. Tingpel katalah 28 hari ya. Pasang dinding katalah 20 hari ya. Dinding jendela katalah 12 hari ya. Plesteran katalah 11 hari ya. Acian katalah misalkan 10 hari ya. Keponengan katalah 6 hari. Cat katalah 8 hari, rangka dan sebagainya. Nah, itu rekan-rekan silakan dilanjutkan. Nah, untuk bisa mengisi finish, maka bisa nanti dengan rumus tadi rekan-rekan. Jadi tanggal start ditambah dengan durasinya. Jadi akan muncul seperti itu. Nah, untuk bisa menggambar bar otomatis rekan-rekan bisa kita blok semuanya juga boleh rekan-rekan. Bisa seperti ini kita blok semuanya ya. Bisa juga satu nanti kita copy. Nah, caranya setelah kita blok rekan-rekan ya. Maka kita klik pada conditioning ya. Jadi di home condition formatting ya. Dari condition formatting kita pilih new rule gitu ya. Jadi aturan baru kita pilih yang use a formula which cell to format ya. Gunakan formula untuk menjelaskan format cell-nya itu ya. Jadi kita klik ya. Kemudian apa determinate-nya itu ya. Jadi penjelasannya. Nah, penjelasan seperti yang kita tulis di sini. Jadi kita formatkan mulai dari tanggal start ya. Jadi makanya kita gabungkan antara tanggal start dan tanggal finish. Makanya gunakan N ya. N mulai dari tanggal awal yaitu di G9 ini sebagai dasar sebagai headernya itu ya. 9 tapi karena itu akan kita copy ke bawah itu ya. Maka jangan dikunci pada G-nya karena akan bergeser kolomnya ya. Jadi G-nya dolarnya dihilangkan. Kemudian ini tentunya akan lebih besar atau sama dengan dari apa? Dari kalender start ya, kalender start. Nah, kalender start tentunya kan juga kita matikan, tapi jangan dimatikan semua karena apa? Barisnya kan di copy ke bawah. Jadi baris yang 10 kita jangan dikunci. Kemudian digabung dengan sama seperti tadi, dimulai dari kalender header itu, kemudian jangan dikunci 9-nya, jangan dikunci ininya kolomnya.
rekan-rekan. Sorry. Ini G-nya kita gunakan, itu lebih kecil dari atau sama dengan tanggal berakhirnya. Nah, ini juga sama, barisnya kita hilangkan jangan kunci. Nah, seperti itu rekan-rekan. Kemudian kita formatnya apa rekan-rekan? Apakah mau diisi apa? Apakah ada font atau border, ya, atau fill? Nah, kita pilih fill, coloring, karena kita belum sampai memasukkan pada angka, misalkan angka bobot dan sebagainya. Kita pilih ininya apa? Warna, ya misalkan warna merah, ya warna merah kita klik. Nah, oke, di sini memang ada terus review, ya, ada angka manakala nanti ada. Oke rekan-rekan, klik. Nah itu. Nah rekan-rekan, kita tahu rekan-rekan, kok ini ada 3 sementara ini 2. Saya coba kalau ini 4. Kok 4 ini mulainya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cek lagi. Jangan-jangan tadi formatnya ada yang tidak sama dengan. Ini kan kalau dari posisi tanggal 10, nah kita cek lagi formatnya. Ya, jadi khawatir ada kalender. Nah, saya copy ini aja, ya. Kita ulangi. Ya. Ulangi lagi, new rule, kemudian kita klik yang use formula, ya, kita masukkan formatnya. Ini rekan-rekan. Nah, kemudian tadi kita menggunakan coloring apa? Ya, coloring warna merah tadi. Ya, oke. Nah, akan berbentuk seperti ini. Nah, cuma penasaran kita kan, oh ini karena tadi saya, nah harusnya di sini rekan-rekan. Nah, saya cek lagi di rule, kita kopikan rumusnya, kemudian pakai warna merah. Itu jadi kita cek apa sudah benar, 9, 10, kemudian sama dengannya sudah ada rumusnya. Oke. 4 hari jadi tanggal 10, 14. Jadi startnya itu karena rekan-rekan ini menghitungnya adalah materi hitungnya pada saat kalendernya. Jadi karena itu sama dengan, ya. Jadi kalau startnya tidak ada sama dengan, jadi hitungnya 10 tambah 4, ya, jadi 14 hari. Tapi dimulai pada start tanggal 4, ya. Nah, maka manakala kita isikan, karena tadi sudah di-copy, ada cara juga rekan-rekan ini kita copy juga semuanya, ya bisa juga, ya. Jadi kita copy misalnya ke paste, ya. Seperti ini juga bisa. Sehingga manakala kita isi tanggal 4, kemudian kita copy, ya, rumus ini, ya, atau saya rumus baru bahwa nilai start ini ditambah dengan durasinya, maka akan muncul seperti ini. Nah, sehingga kalau kita copy ke bawah, nah udah otomatis. Sehingga manakala saya mau mengatur misalkan fondasi ini balok nanti tanggalnya agak belakangan, misalkan tanggal 20, ya, kemudian balok tanggal 30 misalkan. Nah, kemudian pasangan dinding, nah, setelah tanggal 1 misalkan bulan 4, nah, misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi dengan cara seperti ini rekan-rekan bisa
membantu kita untuk mempercepat print colornya itu, dan jadi tidak dibuat secara manual ya, kan gitu. Nah, ini bagi rekan-rekan yang tentunya ditugaskan untuk membuat cat ini. Nah, nanti selanjutnya rekan-rekan kita akan bagaimana supaya ini terisi dengan bobot ya. Jadi untuk supaya mengingatkan ini rumusnya, kemudian format dengan catnya ini kalau diingat-ingat tadi ya, jadi ambil dari nyurul ya, kemudian kita ambil tether, kita rumuskan di sini rumusnya rekan-rekan. Oke, kira-kira ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit tapi membantu itu ya. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia selalu.